Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan membahas, adakah seseorang yang akan datang karena masih cinta? Tapi sebelum kita mulai, di depan kalian ada 3 file. Di antara ketiga file ini, aku ingin kalian memilih satu atau mungkin bisa juga memilih ketiganya. Gunakan intuisi kalian untuk menentukan pilihan. Mari kita mulai dari file pertama. Di sini ada kartu 4 pedang. Berikutnya ada kartu 8 cawan. Dilanjut dengan kartu 3 cawan. Kemudian ada kartu The Devil. Dan ada kartu 2 pedang. Dan diakhiri dengan kartu 9 cawan. Baik, mari kita bahas. Siapakah dia? Mari kita selami kartu pertama, yaitu 4 pedang. Di sini terlihat sosok yang sedang beristirahat, mungkin tengah dalam proses penyembuhan dari luka hati. Dia mungkin pernah mengalami kesedihan atau kekecewaan yang dalam, dan saat ini sedang berusaha untuk memulihkan dirinya. Lalu, kartu 8 cawan, tergambar seseorang yang pergi atau menghindar, mungkin mencoba memenangkan dirinya sendiri dengan menjauh. Ini bisa mengindikasikan dia sedang menjalani fase introspeksi atau mencari solusi untuk dirinya sendiri. Dan untuk kartu 3 cawan, suasana perayaan dan kelahiran perubahan terlihat jelas. Setelah menjalani proses penyembuhan, sepertinya keadaan sudah mulai membaik, dan dia mungkin sedang merayakan pertumbuhan dan transformasi dirinya. Namun, perhatikan kartu 2 pedang, di mana tampaknya dia berada di antara 2 pilihan. Apakah dia akan mengungkapkan perasaannya atau memilih untuk menyimpannya? Kartu ini mengisyaratkan adanya kebingungan atau dilema dalam pengambilan keputusan. Kemudian kartu The Devil, pikirannya dihantui oleh ego, mungkin menyarankan untuk berterus terang. Ini bisa menjadi panggilan untuk mengatasi ketakutan atau kekhawatiran yang mungkin menghalangi dia untuk berkomunikasi terbuka. Dan akhirnya, kartu 9 cawan memberikan gambaran kenyamanan dan kebahagiaan. Ini menunjukkan, setelah pertimbangan matang, dalam waktu dekat atau mungkin bulan ini, dia mungkin akan menyatakan perasaannya padamu, membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan ini. Jadi, dari beberapa kartu ini terlihat, dia adalah orang yang pernah hadir di kehidupanmu. Selain orang lama, apakah ada orang baru yang akan hadir? Mari kita lihat dari beberapa kartu berikut. Di sini ada kartu 7 tongkat, kemudian ada kartu The Lovers, dilanjut ada kartu bintang, dan ada kartu 5 tongkat. Mari kita bahas. Dari kartu 7 tongkat, mungkin ini mencerminkan bahwa ada energi baru, atau situasi yang membutuhkan keberanian untuk dihadapi. Lalu, kartu The Lovers menarik perhatian kita. Kartu ini seringkali mengindikasikan hubungan yang mendalam dan bermakna. Mungkin orang baru dengan potensi koneksi yang lebih erat akan muncul dalam hidupmu. Dilanjut dengan kartu bintang, mungkin ada orang baru yang akan membawa semangat positif dan inspirasi dalam kehidupanmu. Kartu ini juga dapat menunjukkan hubungan yang penuh harapan dan potensi kebahagiaan. Dan 5 tongkat yang menggambarkan, mungkin ada beberapa ketegangan atau hambatan yang perlu diatasi saat orang baru ini muncul. Ini bisa menjadi peringatan untuk tetap berhati-hati dalam mengelola dinamika antarpersonal. Jadi, terlihat adanya potensi kedatangan orang baru dalam kehidupanmu. Namun, perlu diingat bahwa setiap hubungan datang dengan tantangan dan kesempatan. Tetap terbuka dan siap menyambut perubahan yang positif. Dan jika kita lihat dari sisi zodiaknya, kartu 4 pedang mencerminkan Virgo. 8 cawan terkait Pisces, 3 cawan berhubungan dengan Cancer. The Devil bisa terkait Capricorn. 2 pedang berkaitan dengan Libra. 7 tongkat terkait Aries. The Lovers bisa mencerminkan Gemini. Bintang terkait Aquarius. Dan 5 tongkat berkaitan dengan Leo. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial X. Kemudian ada B. Lalu ada T. Ada juga inisialnya C, kemudian inisial E, dan ada juga inisial P.
Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file pertama, gambaran seseorang yang akan datang karena masih cinta tergambar dari kartu-kartu tadi. Seseorang dari masa lalu tengah berusaha sembuh dan menghadapi dilema mengungkapkan perasaan. Meskipun ada konflik dan pertimbangan, namun melalui keberanian dan pemulihan, tampaknya akan ada langkah maju menuju kebahagiaan dalam hubungan. Pesan yang bisa diambil adalah bahwa terkadang, mengatasi ketakutan dan berbicara terbuka membawa kebahagiaan yang lebih dalam cinta. Semoga langkah ini membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam perjalanan cinta kamu. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Baik Sobat Aries, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untuk yang pilih file kedua, di sini ada kartu pembantu tongkat. Berikutnya ada kartu pemuka agama. Kemudian ada kartu 5 cawan. Dilanjut dengan kartu 6 tongkat. Kemudian ada kartu menara. Dan ada kartu kebijaksanaan. Baik, mari kita bahas. Siapakah dia? Secara umum, jika kita lihat dari ciri-ciri yang di kartu, orang yang mungkin akan mengungkapkan perasaannya ini, kelihatannya orang yang suka membantu dan memberikan dukungan kepada orang lain. Mereka juga mungkin memiliki nilai-nilai spiritual atau agama yang kuat yang menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Meskipun mungkin ada beberapa tantangan atau konflik dalam hubungan, orang ini tampaknya memiliki tekad dan kemauan untuk mengatasinya. Mereka juga terlihat bijaksana dalam menghadapi situasi sulit dan mencari kenyamanan serta kebahagiaan dalam hubungan pribadi. Jadi, kesimpulannya, orang ini mungkin adalah seseorang yang baik hati, spiritual, dan cerdas dalam mengatasi berbagai situasi dalam hubungan. Berikutnya kita akan melihat, dia orang yang udah dikenal ataukah orang baru. Mari kita lihat dari beberapa kartu berikut. Di sini ada kartu 1 cawan, kemudian ada kartu 9 tongkat, dilanjut ada kartu 2 cawan, dan ada kartu 7 pedang. Mari kita bahas. Secara umum, jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, kartu 1 cawan menunjukkan ada peluang untuk awal yang baru, mungkin dalam hubungan. Namun, kehadiran kartu 9 tongkat menandakan kemungkinan adanya beban atau tantangan dari pengalaman masa lalu. Selanjutnya, kartu 2 cawan bisa menunjukkan pertimbangan mengenai hubungan, entah itu dengan orang baru atau merenungkan hubungan yang sudah ada. Tapi, dengan adanya kartu 7 pedang, mungkin ada ketidakpastian atau konflik yang perlu diatasi, bisa jadi dari situasi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa kombinasi energi orang lama dan orang baru hadir dalam konteks hubungan yang sedang dijelajahi. Mungkin ada upaya untuk membuka halaman baru dengan orang baru, namun pengaruh dari pengalaman masa lalu atau hubungan yang sudah ada masih memainkan peran penting dalam dinamika ini. Dan dari segi zodiak, kemungkinan mereka ada yang berzodiak api, seperti Aries, ada Leo, atau Sagittarius. Di sisi lain, juga terdapat petunjuk tentang unsur udara yang dapat merujuk pada zodiak Libra, ada Aquarius atau Gemini. Selain itu, energi zodiak air, seperti Cancer, Scorpio, atau Pisces. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial B. Kemudian ada G. Lalu ada D. Ada juga inisialnya H. Kemudian inisial Y. Dan ada juga inisial L. Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file kedua, kombinasi energi dari kartunya menggambarkan potensi hubungan yang melibatkan orang baru dan tantangan dari masa lalu. Meskipun muncul energi dari zodiak api, udara, dan air, memberikan variasi karakter dan kepribadian dalam hubungan ini.
Ada indikasi tentang semangat baru, keberanian, dan ambisi. Namun juga perlu mengatasi beban dan tantangan dari pengalaman sebelumnya. Kesimpulannya, dalam dinamika hubungan ini, diharapkan dapat membawa kebijaksanaan, pemahaman, dan akhirnya kebahagiaan, baik dari orang baru maupun masa lalu. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Baik Sobat Aries, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untuk yang pilih file ketiga, di sini ada kartu 4 koin. Berikutnya ada kartu manusia tergantung, dilanjut dengan kartu The Fool. Kemudian ada kartu keadilan. Dan ada kartu Ratu Koin. Dan diakhiri dengan kartu Ksatria Pedang. Baik, mari kita bahas. Orang yang akan datang, ciri khasnya mencakup kecenderungan untuk melindungi diri dari kerentanan, entah itu dalam hal emosi atau materi, seperti yang tercermin dari kartu 4 koin. Ada juga situasi yang membuatnya merasa terjebak dan harus membuat keputusan besar untuk melepaskan diri, seperti yang ditunjukkan oleh kartu manusia tergantung. Namun, dalam perjalanan hidupnya, terdapat semangat petualangan dan keberanian untuk menghadapi hal-hal baru, sebagaimana tergambar dari kartu The Fool. Adanya kartu keadilan menciptakan landasan keputusan yang seimbang dan adil. Sifat kepemimpinan dan kebijaksanaan dalam mengelola hidupnya tampak dalam kartu Ratu Koin. Sedangkan sikap tegas dan berani dalam menghadapi realitas tercermin dari kartu Ksatria Pedang. Secara keseluruhan, karakternya mencerminkan seseorang yang menghadapi tantangan kompleks dalam mencari keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan sulit. Semua langkah ini, pada akhirnya, didorong oleh cinta dan keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih berarti. Berikutnya kita akan melihat dia orang yang udah dikenal ataukah orang baru. Mari kita lihat dari beberapa kartu berikut. Di sini ada kartu 8 pedang, kemudian ada kartu 9 tongkat, dilanjut ada kartu Ratu Pedang, dan ada kartu 8 koin. Mari kita bahas. Secara umum, jika kita lihat dari energi orang baru atau orang lama, kemungkinannya menciptakan gambaran kombinasi antara keduanya. Kartu 8 pedang menunjukkan kemungkinan adanya konflik atau situasi yang sudah dikenal sebelumnya yang dapat berhubungan dengan orang lama. Namun, kartu 9 tongkat mengindikasikan upaya melindungi diri dari tantangan lebih lanjut, mengarah pada energi baru dan keberanian menghadapi hal-hal baru. Kehadiran Ratu Pedang menyoroti karakteristik yang dapat membawa energi analitis dan kecerdasan, mungkin merupakan campuran dari sifat orang lama dan orang baru. Kartu 8 koin mencerminkan fokus pada pengembangan diri yang bisa menjadi indikasi perubahan atau pertumbuhan sejalan dengan energi orang baru. Dengan demikian, tampaknya ada kombinasi yang seimbang antara energi orang lama dan orang baru dalam dinamika hubungan ini. Jika kita lihat energi zodiaknya, kemungkinan mereka ada yang berzodiak bumi, seperti Taurus, Virgo, atau Capricorn. Tercermin dari energi kartu-kartu ini yang menunjukkan sifat-sifat analitis, praktis, dan fokus pada pencapaian tujuan. Sementara itu, kartu lainnya memberikan variasi energi yang dapat mencakup unsur-unsur zodiak lainnya. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial D, kemudian ada O, lalu ada J. Ada juga inisialnya W, kemudian inisial H, dan ada juga inisial Q. Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file ketiga, gambaran energi dalam hubungan ini memberikan wawasan mendalam terhadap karakter seseorang yang mungkin akan mengungkapkan isi hatinya padamu. Melalui kombinasi sifat analitis, keberanian, dan fokus pada pencapaian tujuan, orang ini mungkin menghadirkan dinamika yang kaya dalam hubungan. Dengan kemungkinan kehadiran zodiak bumi, hubungan ini dapat mencerminkan stabilitas, kehati-hatian, dan fokus pada aspek praktis.
Pesannya adalah untuk menyambut perubahan dengan keberanian, tetapi tetap menjaga kebijaksanaan dan keadilan dalam menjalani hubungan yang potensial untuk mengungkapkan isi hati secara tulus. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan energi dan dinamika hubungan melalui kartu tarot tadi. Jangan lupa untuk mencerna informasi yang telah disampaikan dan introspeksi terhadap ciri-ciri dan karakter yang mungkin muncul dalam hubunganmu. Ingatlah, setiap hubungan memiliki nuansa dan keunikan tersendiri. Jika kamu menikmati konten ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar di bawah mengenai pengalaman atau pendapatmu. Mari kita terus berkembang dan menjelajahi rahasia hubungan melalui berbagai cara yang menarik. Sampai jumpa pada video berikutnya.